بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Majlis Nurus Sobah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan dalam menjalankan kegiatan ini. Maka tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di pagi hari ini kecuali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang Allah berikan, sehingga dengan keimanan yang kita miliki, dengan taufik yang Allah berikan, Allah masih hantarkan ke tempat yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah sholat subuh berjamaah dan dalam rangka kegiatan subuh keliling. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita yang terbesar daripada yang lain. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang terbesar dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bagaimana tidak? Kita sudah mengetahuinya bersama-sama bahwa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail faka'annama shalla lail kulluh. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh seakan-akan ia melaksanakan qiyamul lail seutuhnya. Tentu ini barang adalah yang berat untuk kita. Orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, maka kata Rasul seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail seutuhnya. Ini suatu hal yang berat untuk kita, untuk qiyamul lail sepanjang malam, untuk menghidupkan malam sepanjangnya, untuk beribadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia yang Allah berikan, yang mana kita ketahui juga bahwa salat berjamaah adalah berbeda dengan salatul fardhi. Salatul jamaah bisab'in wa ishrina darajah min salatil fardhi. Salat berjamaah tentunya adalah salat yang mendapatkan 25 atau 27 derajat dibanding salat yang sendirian. Alhamdulillah, ini adalah nikmat di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit tempat yang mungkin di tempat yang lain bahkan sampai saat ini masih ada masjid yang tidak diselenggarakan sholat berjamaah disebabkan karena masa pandemi yang seperti ini. Bahkan mungkin di tempat yang lain masih juga ada yang sholat dan kemudian terbatas sehingga harus berjarak, kemudian juga harus bahkan lebih ketat lagi. Akan tetapi kita di sini alhamdulillah, walaupun melihat perkembangan juga berkaitan dengan pandemi ini,
Kalau di Kalbar ini masih juga kita ternyata berita-beritanya masih juga meningkat. Tapi alhamdulillah di tempat kita, utamanya di Kayong Utara yang kemarin terdampak kena dan kemudian positif, saat ini alhamdulillah sudah banyak yang sembuh ya. Bahkan mungkin sudah seluruhnya sembuh yang kemarin dinyatakan positif. Ini juga adalah karunia yang Allah berikan. Karena memang pada dasarnya setiap penyakit yang Allah berikan juga ada kesembuhan. Setiap penyakit yang Allah berikan juga ada kesembuhan yang Allah berikan. Maka ini tidak ada lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan penyakit ini Allah cabut dari negeri kita ini. Allah hilangkan dari tempat kita ini sehingga kita berada dalam kesehatan, sehat walafiat, kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai bencana, bala dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman tentunya adalah mari kita senantiasa tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar penuh kesungguhan dalam melaksanakan perintahnya, sehingga timbul yang namanya khusyuk dalam beribadah. Karena memang khusyuk itu berat sebenarnya bagi orang-orang yang beriman ya. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Dan itu memang yang kita perlukan. Sehingga dalam beribadah tentunya yang kita inginkan adalah al-itmi'nan, yaitu ketenangan. Karena memang di dalam beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an bahwa orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tentunya ia adalah orang-orang yang tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketenangan yang datang hanya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mencari ketenangan di tempat yang lain, di tempat yang mungkin menurut kita bisa mendatangkan ketenangan, di tempat berkumpulnya orang yang mungkin untuk sebagian orang bisa menjadikan pikirannya fresh. Di saat kemudian harus mendengarkan musik kuat-kuat, di saat kemudian harus berada di tempat keramaian, yang itu mungkin adalah mereka yang tidak beriman, sehingga mereka meyakini bahwa dengan berkumpulnya atau tidak mendekatkannya diri kepada Allah datang ketenangan. Akan tetapi untuk kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita yakini bahwa ketenangan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketenangan akan datang? Di saat kita tentunya bertaqarrub, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian taqarrub. Kegiatan di pagi hari ini adalah bagian dari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya orang yang melaksanakan ibadah salat subuh dan juga berjamaah ini adalah ibadah yang paling berat tentunya. Ibadah yang paling berat. Terlebih adalah bagi mereka orang-orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza khadihum ila sholati qamu kusala.
Sesungguhnya orang-orang munafik ini berat untuk melaksanakan ibadah. Mereka akan melaksanakannya dengan penuh kemalasan. Mereka akan melaksanakannya dengan sangat berat hati. Terlebih di pagi hari ini yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi-pagi ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah memberikan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba-hamba orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk bangun di awal pagi dan kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di saat sudah terbitnya matahari. Kita agar senantiasa bangun lebih awal. Dan yang kita pikirkan juga bukan dunia. Yang mesti kita pikirkan adalah akhirat. Maka terlebih salat subuh ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat fajar ini, salat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Maka kita menginginkan catatan amal yang kita lakukan itu diangkat oleh malaikat dan kemudian disampaikan itu juga di pagi hari. Karena para ulama mengatakan bahwa catatan amal itu diangkat, ada yang harian, catatan amal itu diangkat, ada yang pekanan, bahkan catatan amal juga diangkat, ada yang tahunan. Mana yang harian? Kalau yang harian catatan amal itu diangkat di saat malaikat turun di pagi hari, di saat malaikat turun di sore hari, sehingga bergantinya siang dan malam, malaikat bergantian dan catatan amal kita juga keinginan untuk diangkat oleh malaikat dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada catatan amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pekanan, yaitu di saat hari Senin dan hari Kamis. Maka kita disunahkan untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menginginkan bahwa catatan amalku diangkat oleh Allah di saat aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Begitupun juga ada catatan amal yang diangkat oleh Allah di saat bulan Sya'ban. Yurfa'ul amal fi hadhihi syahr, bahwa catatan amal ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita semua menginginkan bahwa catatan amal yang diangkat oleh Allah adalah catatan amal yang terbaik yang kita lakukan, sehingga catatan amal ini menjadikan timbangan kebaikan nanti di saat Allah hisab kita, menjadikan timbangan kebaikan kita, menjadi bekal kita. Karena bagaimanapun tidak, kita akan mengalami berbagai macam alam-alam yang lainnya setelah kematian itu. Ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam sirat, dan kemudian juga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka semua kita tidak ada yang memikirkan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, tidak ada yang memikirkan saudaranya.
wa ummihi wa abihi, bahkan orang tuanya juga tidak ada, wa sahibatihi wa bani, anak-anaknya juga tidak akan dipikirkan. Kenapa? Karena kita akan sibuk dengan masing-masing. Kita akan sibuk apa sebenarnya yang akan Allah berikan kepada kita, surga ataukah neraka, kebaikan atau keburukan yang kita miliki. Maka keadaan itu kita dalam keadaan susah payah tentunya. Manusia semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tanah semuanya akan dikelilingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api, dan kemudian matahari juga ada sejengkal di atas kepala. Maka kita manusia ada yang berbagai macam keadaannya, sehingga ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai perut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini disebabkan karena tergantung amal solehnya yang ia lakukan di dunia. Maka kita menginginkan amal soleh di pagi hari ini adalah amal soleh yang terbaik untuk kita, sehingga catatan amal ini diangkat oleh Allah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kalau kita melihat para sahabat. Ada sahabat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat subuh, dan kemudian Rasulullah biasa mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" Sahabat yang lain tidak ada yang menjawab. Mereka ada yang menoleh tangan kiri, kemudian melihat karena kebingungan. Akhirnya ada Umar yang menjawab, "Ya Rasulullah," katanya, "kami dari malam tidak ada niat untuk berpuasa, maka kami pun pagi hari ini tidak berpuasa." Kemudian Rasulullah menanyakan lagi, "Ada di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" Maka ada yang mengangkat tangan dan kemudian mengatakan, Abu Bakar mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, aku memang tidak sahur dan tidak niat di malam hari, akan tetapi pagi ini aku niat untuk berpuasa." Maka Rasulullah tersenyum. Sahabat ini berpuasa pada hari itu. Dan kemudian Rasulullah juga bertanya lagi, "Wahai sahabat, adakah di antara kalian yang pagi hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit, sudah bersilaturahmi ke saudaranya untuk melihat atau menjenguk yang sakit?" Sahabat pun yang lain bertanya-tanya, "Ya Rasulullah." Kemudian Umar pun mengatakan, "Bagaimana kami mau bersilaturahmi dan kemudian mau menjenguk saudara kami, sedangkan kami juga tidak tahu siapa yang sakit, dan kemudian juga kami baru keluar dari rumah, bagaimana mau bersilaturahmi?" Maka Umar tidak melakukan silaturahmi. Akan tetapi setelah itu justru malah Abu Bakar lagi yang berbicara, dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah kami telah melakukan silaturahmi dan menjenguk yang sakit pada pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa sahabat kita Abdurrahman bin Auf ternyata sakit. Tadi malam aku mendengar berita ini. Maka sebelum aku pergi untuk melaksanakan sholat subuh, maka aku terlebih dahulu menengok dan kemudian menjenguk Abdurrahman, sahabat kita Abdurrahman bin Auf ini." Maka dijenguklah sahabat sama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pun tersenyum melihatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masih bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, ada di antara kalian yang pada pagi hari ini sudah bersedekah pada pagi hari ini?" Maka sahabat yang lain pun bertanya-tanya.
Ya Rasulullah, bagaimana kami mau bersedekah sedangkan kami ini baru keluar dari rumah dan langsung menuju masjid ini. Akan tetapi setelah itu Abu Bakar malah malu. Abu Bakar ingin menjawabnya malu. Akan tetapi setelah itu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, tadi di saat aku keluar rumah dan kemudian sebelum masuk masjid ini, aku melihat ada seorang yang dalam keadaan menggigil dan juga kelaparan. Kemudian ternyata anakku membawa sepotong roti, maka sepotong roti itulah aku berikan kepada orang yang kelaparan ini, orang yang menggigil ini, orang yang membutuhkan ini, maka aku berikan. Maka Rasulullah pun tersenyum, sehingga Rasulullah katakan bahwa, wahai Abu Bakar, engkau pantas mendapatkan surga. Engkau pantas mendapatkan surga. Ini artinya bahwa ternyata sebelum datangnya pagi hari, para sahabat itu mereka sudah menyiapkan diri untuk melakukan amal soleh. Benar-benar sudah niat untuk melakukan amal soleh, dan memang benar-benar mereka itu berlomba untuk melakukan amal soleh. Sehingga Abu Bakar adalah orang yang paling sangat luar biasa dibanding sahabat yang lainnya, terlebih dalam hal masalah sedekah. Maka Abu Bakar, kata Rasul, engkau adalah pantas masuk surga. Sehingga kita tahu bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memang sangat luar biasa dalam beramal soleh. Terlebih di pagi hari, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Ini doanya Nabi. Doanya Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka sungguh sangat luar biasa untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Di pagi hari kita didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Maka tentunya kita alhamdulillah dikumpulkan di majlis ini, majlis Nurus Sobah, yang mudah-mudahan majlis ini adalah menjadikan kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita di saat kita melakukan kegiatan seperti ini, dan juga Allah juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahunna. Di antara salat, di antara jum'ah, di antara umrah, ternyata ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada ampunan Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu kita dari rumah sudah terlebih dahulu bersuci, berwudu, dan kemudian kita pergi ke musola ini untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, untuk menghadiri juga pengajian. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita, yang kita ayunkan tangan kita, ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga mengingatkan, al-yauma nakhtimu, ya. Kita juga diingatkan bahwa di saat nanti dihisab, tangan kaki ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, yang saat itu mulut kita tidak bisa berbicara. Maka kita melihat bagaimana para sahabat
bagaimana ulama salafus saleh mereka ternyata sudah bersegera untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di saat kita juga berada di majlis Nurus Sobah seperti ini, mungkin kemarin sudah ada beberapa kali kita juga diberikan kesempatan untuk bisa ada apa kemarin ada istilah gerakan infak koin ya, infak koin. Gerakan infak koin ini juga bagian dari amal soleh, bagian dari ya kesempatan kita untuk melakukan amal soleh. Bahkan juga ini ada kabar baik lagi, bahwasanya di Kayang Utara juga ada komunitas yang mendirikan gerakan, nama gerakannya gerakan infak beras. Ada lagi, mereka nggak apa-apa, fastabiqul khairat, di situ berlomba-lomba untuk kebaikan. Ternyata gerakan infak beras ini juga ya sama, mungkin mereka nginduknya ke Menjalan Mubarakan itu di Pontianak, yang memang pusatnya di Pontianak. Ya, kebetulan juga saya ada niat juga untuk gabung di situ. Jadi itu adalah sebenarnya murni gerakan untuk sosial, yang tujuannya adalah gerakan infak beras ini ya tentunya kita mengumpulkan dana untuk mengumpulkan beras dan kemudian kita sampaikan kepada orang yang berhak. Tentunya yang pertama adalah yatim piatu, dan kemudian para santri yang belajar, yang menghafalkan Al-Quran di pesantren. Maka ada beberapa pesantren di Kayang Utara ini yang memang dipikirkan oleh komunitas ini, sehingga untuk meringankan beban mereka di saat mereka juga kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka tidak ada lain, gerakan ini juga adalah untuk menolong mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Karena memang sungguh kegiatan-kegiatan sosial ini yang diselenggarakan oleh beberapa komunitas ini adalah merupakan bagian kebaikan, sehingga juga berfastabiqul khairat di sini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, maka nal abdu fi auni akhihi, maka Allahu fi aunil abdi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menolong kepada hamba-hambanya selama hamba itu juga menolong saudara-saudaranya. Maka tentu di saat kita memikirkan orang lain, yang terlebih adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Karena kita memang membutuhkan yang sebenarnya, bahwa nanti kalau tadi sebutkan ada di padang mahsyar, kita juga menginginkan bahwa ada lindungan yang memang kita bisa berlindung di sana. Ada lindungan memang yang Allah berikan pertolongan di sana. Maka dengan aktivitas atau komunitas sosial ini juga mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang yang berbuat baik di dalamnya, orang yang berkontribusi di dalamnya, sehingga kita adalah orang-orang yang bisa mengambil bagian. Jangan sampai tertinggal. Kalau orang lain banyak yang melakukan kebaikan di situ, kenapa kita tidak? Kalau orang lain banyak yang membantu orang lain, kenapa kita tidak? Karena kita yakini apalagi yang namanya infak, yang namanya sedekah, itu adalah kebaikannya tentunya untuk kita. Sebagaimana Rasulullah juga sabdakan, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini artinya apa? Kita memberikan kepada orang lain sesuatu, itu adalah lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada
tangan yang berada di bawah, atau tangan yang meminta, atau tangan yang menerima, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang berada tangan di atas, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan dalam ayat yang lain, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Mereka bertanya tentang infak, mereka bertanya tentang sedekah. Sedekah apa yang mesti dikeluarkan? Kemudian Allah pun mengatakan, qul ma anfaqtum min khairin. Maka kita hendaknya mengeluarkan infak kita memberikan tentunya dari barang atau dari harta kita yang terbaik yang kita berikan. Bahkan tadi dalam ayat yang lainnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa yang engkau infakkan itu adalah dari harta yang engkau sayangi. Maka infak itu adalah sebenarnya mengeluarkan harta dari harta yang paling terbaik yang kita miliki. Ini yang paling dianjurkan. Maka kalau saya dengar lagi bahwa gerakan infak beras itu sungguh luar biasa. Mereka menginginkan untuk memberikan infak beras kepada anak yatim, kepada santri, itu inginnya yang terbaik. Inginnya yang terbaik. Bahkan inginnya adalah beras yang memiliki kualitas terbaik. Dan memang seperti itu ternyata. Kalau dilihat gerakan ini kan sudah dibuka hampir 80 kota ternyata gerakan ini. 80 kota di seluruh Indonesia. Mereka mendistribusikan beras-beras itu ternyata menginginkan beras ini yang memang kualitasnya sama dengan menteri itu. Jadi sedekah itu tidak setengah-setengah. Memberikan kepada mereka yang membutuhkan beras ini kualitasnya sama dengan menteri. Apa yang dimakan menteri, ya dimakan itu juga sama santri-santri dan sama yatim piatu. Dan kita juga sama begitu. Di saat kita berinfak, memberikan kepada orang lain, maka dari harta yang paling kita miliki, dari harta yang paling kita sayangi, infak yang terbaik itulah yang Allah tadi ingatkan kepada kita. Sehingga tentunya kita juga dalam bersedekah, di saat kita meniatkan dari awal seperti tadi sahabat dari Umar, maka niat dari awal dan kemudian juga benar-benar penuh kesungguhan dalam melaksanakannya, tentu akan menjadi amal soleh yang berkualitas. Amal soleh yang berkualitas. Sebagaimana diingatkan dalam surah Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala, ya. Ahsanu amala, yang paling terbaik yang kita lakukan dalam beramal soleh, yang berkualitas yang kita lakukan. Maka tentu juga kita mengetahui bahwa infak ini adalah merupakan amal soleh yang istimewa. Sebagaimana kita ketahui bahwa di saat manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jika seandainya manusia ini hidup kembali, ternyata manusia ini menginginkan untuk kembali ke dunia, dan kemudian mereka juga ingin beramal soleh. Maka akan mengatakan, jika seandainya kita tanyakan apa yang engkau inginkan kalau seandainya engkau dihidupkan kembali setelah kematian, maka yang mereka pinta apa? La asaddaqa, dalam Al-Quran, la asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku ingin, ya Allah, jika seandainya aku dihidupkan kembali dan kemudian aku diberikan kesempatan untuk hidup di dunia walaupun hanya sesaat, fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah.
Kenapa sedekah yang diminta? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa? Sungguh sangat luar biasa. Maka amalan sedekah tadi yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar di pagi hari, itu kan sedekah. Berbuat baik, menolong kepada orang lain juga sedekah. Memberikan roti kepada orang yang sedang membutuhkan juga sedekah. Kemudian sedekah itu adalah merupakan amal soleh memang yang dibutuhkan. Ternyata sedekah juga bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk orang lain. Kalau sholat yang kita lakukan, sholat subuh seperti tadi, ya tentunya itu adalah kewajiban dan kebutuhan kita, dan itu adalah untuk diri kita. Akan tetapi di saat kita bersedekah, di saat kita berinfak, maka ada orang lain yang terbantu dengan kita. Terlebih kalau kita membantu dengan harta, membantu dengan yang kita miliki yang terbaik, maka kebaikan itu juga akan kita dapatkan. Karena ada orang yang ternyata dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 orang. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Nabi, it'amul ji'an, yaitu orang-orang yang mereka memberikan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan, sedang kelaparan. It'amul ji'an, orang yang melakukan it'amul ji'an, orang yang melakukan memberikan kepada orang lain makanan, mengenyangkan di saat mereka lapar, memberikan air di saat mereka kehausan, maka orang yang seperti ini ternyata dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu ternyata dirindukan oleh 4 orang. Selain yang talil Quran, ya, saum Ramadan, akan tetapi ada salah satunya ternyata mereka itu yang suka berinfak, atau mereka ini suka sedekah, bahkan mereka ini suka memberikan mengisi perut kekosongan. Ini adalah amalan yang istimewa. Sehingga tadi memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asaddaqa, mereka menginginkan bersedekah. Dan kita juga ketahui sama-sama bahwa sedekah tentunya umum. Sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bukan hanya saja harta yang kita keluarkan, akan tetapi menolong orang juga kita sedekah. Kemudian membantu orang lain juga sedekah. Membantu orang lain dalam kesusahan, membantu, kita juga bersedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Kita senyum, kita berbahagia, dan kemudian membuat orang lain juga tersenyum. Senyum kitanya saja itu sudah menjadikan sedekah. Maka ada amal soleh di situ. Maka ini adalah suatu hal yang positif. Ya, ini juga positif bagi kita. Terlebih kita bisa membuat orang lain bahagia di saat tidak bahagia. Itu adalah juga amalan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah salat subuh menurut saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya Allah rahmati untuk kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan ini, dan tentunya amal soleh yang kita lakukan ini dicatat amal soleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh yang diterima. Ya. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terlebih khusus adalah untuk saya sendiri, untuk kami pribadi, dan umumnya kebaikan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.